Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel pendukung pendapat Yosep. Hari ini saya akan mereview film di bioskop lagi, judulnya Thunderbolt. Tapi sebelum mereview, saya mengucapkan selamat untuk pendukung Inter yang telah menyingkirkan Barcelona. Selamat pendukung PSG yang sudah menyingkirkan Arsenal. Kedua tim masuk final dan sejauh mata memandang ya, kedua tim punya alasan untuk layak untuk masuk ke final. Begitu juga MU yang berhasil mengalahkan Atletico Bilbao dengan agregat 7-1. Tottenham juga bisa mengalahkan Bodo Glimt. Kedua tim sejauh mata memandang ya fair-fairan, cuma melihat performanya di Liga Eropa layak lolos. Begitu juga Fiorentina sama Chelsea sama Real Betis, keduanya punya alasan layak untuk lolos. Nah, terlepas daripada itu, kita akan melakukan review terhadap film Marvel. Nah, kalau mau ngomongin film ya tanpa ngomongin bola, ada satu kesenangan saya menonton film ya, selain kalau di nonton film kita tidak bisa mengatakan alasan 5 menit bisa merubah jalannya film, jalannya film nggak bisa. Beda dengan bola. Bola kadang setiap 5 menit atau setiap 10 menit sebuah keputusan bisa berubah. Nah, di film itu memang sudah ada durasi dan lain sebagainya. Nah, satu apresiasi dalam penjahitan sebuah film, saya suka dengan nama Jack Scary dengan duet dengan penulis seperti Eric Pearson, Lee Seung Jin, dan Joanna Kalo, di mana film ini berhasil menjahit sebuah cerita superhero dengan pendekatan masalah mental. Di satu sisi kita lihat bahwa superhero punya masalah mental itu cukup umum setelah kita nonton Endgame ataupun kita sempat nonton Black Panther, terus Black Widow, dan sekarang kita nonton Thunderbolt, ya cukup jelas. Ini jadi sebuah alasan dalam pembentukan Thunderbolt dalam sebuah cerita di mana semua penjahat bermasalah kumpul di satu tim, dan cerita benang merahnya mereka punya masalah mental. Mungkin di Societ itu atau siap Saksit atau yang filmnya si Will Smith, filmnya Will Smith, filmnya Will Smith, Suicide Squad, itu memang tetap sama-sama penjahat dijadikan satu tim di semesta DC. Tetapi kalau di Thunderbolt itu di semesta Marvel. Nah, masuk akalnya di Thunderbolt adalah sebuah paradigma. Misalnya kita lihat masalah mental di mana si US agent punya masalah mental sendiri. Ada Yeneva Belova punya sisi belum bisa menerima penyelesaian rasa sakit. Terus ada orang nama Alexei Stavkanov, Red Guardian,
yang punya masa euforia terhadap Uni Soviet, ada Ghost yang masih punya beban mental dan lain sebagainya. Tapi yang jadi kekuatan dari film ini dan saya cukup menyukainya adalah bagaimana sutradara dan semua pihak berhasil memadupadankan antara film superhero, drama, dan masalah kuncian itu menjadi sebuah, kekuatan yang tak tertinggal. Misalnya, oke kita berpikir, si Winter Soldier so Soldier Winter Soy si Winter Soldier atau yang jadi penengah dari Bucky Barnes adalah senator atau dia seorang politisi, mantan superhero yang sekarang kini harus menjadi jembatan antara kewarasan dengan orang-orang yang punya beban, misalnya seperti itu. Jadi terampung dalam sebuah cerita di mana di satu pihak ada orang-orang yang sebenarnya nggak punya benar-benar masalah mental sendiri, tapi menjadi sosok yang benar-benar ditujukan sebagai orang jahat. Nah, itu yang menjadi sebuah kombinasi yang pas, di mana kamu akan menemukan seorang sentri yang sebenar-benarnya punya sedikit masalah, bukan masalah saya kamu juga bisa menemukan seorang sentri di mana seorang superhero yang menjadi salah satu kekuatan Thunderbolt dalam film ini, di mana dia juga punya masalah mental juga. Intinya ya ngomongin masalah mental, artinya dalam saat baru ngomongin masalah mental dan superhero, benang merahnya apa yang harus bisa didapatkan adalah sebuah kuncian yang namanya dramanya sendiri. Dan dramanya memang sudah dipikirkan oleh secara dalam, baik itu secara dialog tentang Yelena Belova dan Alexis terhadap kerinduan terhadap Natasha Romanoff, Bucky yang menjadi sebuah otak kewarasannya sendiri dalam satu tim, dan dia punya beban misi ataupun beban kewarasan bahwa seharusnya saya yang bisa menangkap mereka nih untuk menjatuhkan seorang penjahat, tetapi gua harus bekerja sama dengan para orang yang belum selesai terhadap masalahnya tersendiri untuk menjadi kewarasan itu sendiri. Jadi intinya bagaimana film ini adalah pada saat kamu berbicara soal beranteman atau action, terus dengan penyatuan antara CGI dan efek efek praktikal atau efek yang dibuat itu sama efek lapangan. Ada dua hal tersebut untuk menjadikan sebuah aksi ya, penggambaran action yang bagus. Tetapi di sisi lain, film ini juga ngajarin kamu kalau bikin film bahwa walaupun film action atau superhero, dramanya juga dipikirin, dan itu Marvel ada perubahannya cukup panjang ngomongin seperti itu. Salah satunya saya benar-benar sukai adalah Black Panther 2. Akhirnya ya film ini ya kalau secara drama dan penggambarannya sih sudah bagus, misalnya ya tentang pertengkarannya, tentang makiannya yang mungkin menjadi elemen penguat selain juga aksinya. Hingga saya mengatakan bahwa saya cukup nyaman menonton film ini. Ya
ketimbang ketimbang beberapa judul film Amerika yang bener-bener kayak tinggalkan. Jadi, ya sebuah rekomendasi lah sebagai film ini karena ada elemen yang bener-bener orang-orang rada menjauh dengan antara drama dan aksi, ternyata film ini antara action, kesehatan mental, dan drama menjadi sebuah penjahit sebuah cerita, dan itu menjadi sebuah kekuatannya. Jadi sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Like video ini jika suka, subscribe pendapat Joseph. Jika ada kritik, saran, terus komentar. Jika ada keinginan berinvestasi, silahkan klik link saweria di deskripsi. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.